Cara berwudu. Makom ihsan. Berwudu makom, level, kelas ihsan artinya syariat dan hakikat dijalankan secara bersamaan. Wudunya seperti biasa seperti yang diajarkan di dalam kitab fikih Fathul Muin, Fathul Qorib, Riyadul Badiyah, serta kitab fikih yang lainnya. Rukun wudu ada 6, meliputi 1. Niat diiringi membasuh wajah. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh tangan dua-duanya sampai melewati batas siku tangan. 4. Membasuh sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai melewati batas mata kaki. 6. Tertib artinya berurutan mulai dari mengambil air cuci mulut sampai dengan selesai cuci kaki. Kenapa harus berwudu? Sebab berwudu itu merupakan syarat syahnya sholat. Jika tidak berwudu maka tidak sah sholatnya. Selain itu karena berwudu itu untuk bersuci dan membersihkan dari hadas, yang disebut dengan tuharoh, bersuci. Jika tuharohnya bagus, maka bagus pula wudunya. Jika wudunya bagus, maka sholatnya pun akan bagus. Jika sholatnya bagus, maka zikir pondasinya juga bagus. Kita terus latihan melatih wudu dengan baik yaitu menjalankan antara syariat dan hakikat seperti berikut ini. Ketika mau berwudu konsentrasi lafaz Allah di dada dengan pikiran waktu tangan dibasuh air. Ketika mengusap wajah dengan air, konsentrasi menulis lafaz Allah di tengah jidat. Menulisnya dari arah kiri ke arah kanan. Saat ketika nulis itu, hati mengucapkan kalimat niat wudu, yaitu Nawaitul wudu'a lirofil hadatsil, ashgori li istibatis, solati fardun lillahi ta'ala. Jadi niat dan membasuh wajah dilakukan secara bersamaan. Ketika membasuh tangan, maka pikiran membayangkan menulis lafaz Allah di punggung telapak tangan. Menulisnya dari kiri ke kanan. Ketika membasuh kepala, membayangkan menulis lafaz Allah di atas kepala bagian tengah. Ini disebut latifah kulu badan, di atas ubun-ubun. Ketika membasuh telinga menulis lafaz Allah di belakang telinga, menulisnya dari kanan ke kiri. Dan ketika membasuh kaki membayangkan lafaz Allah di dada. Ketika cara ini dilakukan, maka setiap tetes air wudunya akan menjadi malaikat yang terbang ke langit. Makanya ada hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang sempurna wudunya maka setiap butiran tetes air wudu yang menempel pada bulu jenggot kita akan menjadi malaikat. Maksud hadis ini adalah bila syariat dan hakikat wudunya dijalankan secara bersamaan. Betapa dahsyatnya energi berwudu itu sampai ada hadis mengatakan, siapa yang suka berwudu maka wajahnya akan bercahaya. Apalagi kalau kita dawamul wudu atau daimul wudu, sering berwudu secara kontinu walaupun sedang tidak menjalankan beribadah mahdhuf. Secara zohiriahnya, syariatnya orang yang rajin berwudu itu badannya akan bersih dan sehat. Secara batiniahnya, hakikat orang yang rajin berwudu itu ruh dan hatinya akan bersih, jika dijalankan dengan benar. Sebab dibersihkan oleh energi ilahi, lafaz Allah, di setiap titik latifah. Itulah manfaatnya menulis lafaz Allah. Selain agar ibadah kita benar juga membersihkan kotoran ruhani kita. Jika menulis lafaz Allah di jidat itu pikiran kita akan selalu positif thinking. Tidak pernah berpikir kotor, tidak akan pernah berpikir negatif. Selalu husnudzon pada setiap orang serta suudzon pada diri sendiri. Menimbulkan cara berpikirnya jenius karena timbulnya smart thinking. Itu berawal dari pikiran yang bersih. Tetapi yang paling istimewa rahasia dari menulis lafaz Allah di jidat itu kata beliau Romo Kiai Nur Murobiruni adalah di saat kita sudah meninggal. Di alam kubur, tengkorak kepala kita itu akan ada cekungan. Tulisan lafaz Allah inilah yang disebut dengan mim. Atsari sujud. Jadi yang disebut atsari sujud bukan warna titik hitam di jidat. Jika tengkorak tulang belulang kita tertulis lafaz Allah, maka malaikat munkar nakir tidak berani menyiksa jenazah tersebut. Saking dahsyatnya energi ilahi. Kemudian jika nulis lafaz Allah di punggung tangan, itu rahasianya akan menjaga, memelihara tangan kita dari perbuatan buruk, seperti mencuri, memukul, membunuh, gisop dan perbuatan buruk lainnya dari tangan. Kemudian jika nulis lafaz Allah di belakang daun telinga maka telinga kita akan terjaga, terlindungi dari mendengar keburukan. Atau ada rasa tidak akan mau mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, mendengarkan gibah dan mendengar keburukan-keburukan lainnya. Yang terdengar adalah hanya keindahan-keindahan dan hal-hal yang positif serta bermanfaat saja. Makna hakikat dari berwudu. Selain kita berwudu menjalankan syarat sah wudu, menjalankan rukun wudu dengan baik, menjalankan syariat dan hakikat secara bersamaan,
Disunahkan pula saat kita berwudu menjalankan 19 perkara. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membaca basmalah. 2. Membasuh kedua telapak tangan. 3. Bersiwak dengan sesuatu yang berserat kasar. 4. Berkumur. 5. Menghirup air ke hidung. 6. Membarengkan berkumur dan menghirup air ke hidung pada 3 cidukan. 7. Mengusap seluruh kepala. 8. Mengusap kedua telinga. 9. Menggosok anggota wudhu. 10. Menyela-nyelai jenggot yang tebal dan menyela-nyelai jari-jari. 11. Memanjangkan buroh dan tahjil. 12. Mengulang 3 kali dalam menggunakan air wudhu. 13. Tayamum. 14. Mualat terus-menerus. 15. Mengupayakan membasuh bagian sudut mata. 16. Menghadap kiblat. 17. Tidak berbicara dan menyeka air. 18. Membaca syahadat setelah berwudu dan minum sisa air wudu. 19. Membatasi diri pada basuhan atau usapan yang wajib sajak arena waktu yang sempit dan sedikitnya air, dan sunnah mengikuti jamaah. Makna hakikat di saat kita berwudu adalah 1. Berkumur, menjaga lisan kita selalu berkata santun, sopan, jangan berkata kasar, galak, dusta, jangan banyak bicara yang tidak bermanfaat, jangan menyakiti orang lain dengan lisan kita, jangan namimah. 2. Membasuh hidung, maksudnya setiap tarikan nafas katakan Allah, keluarkan nafas katakan hu. Karena lafaz Allah itu energi, makanya kita butuh oksigen dan mengeluarkan dengan lafaz hu untuk mengeluarkan kotoran dari tubuh, karbon dioksida atau energi negatif. Jangan mencium aroma yang buruk. 3. Membasuh wajah, maksudnya jangan melihat yang buruk, jangan memandang remeh, jangan memandang merendahkan pada setiap makhluk Allah. Harus malu sama Allah di saat kita berbuat dosa, berkaca diri bahwa diri ini bukan siapa-siapa. 4. Membasuh kedua tangan, maksudnya selalu menulis, memposting, berkomentar yang baik. Tangan digunakan untuk menolong, tangan digunakan untuk memberi sedekah, karena al-yadul ulfa khairun min yadis sulfa. Jangan memukul, jangan melempar, jangan menamparkan, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan menodai umat dengan tanda tangan zolim hitam di atas putih, jangan menyentuh, memeluk kulit yang bukan mahram, jangan membuli dengan tulisan menyakitkan di media sosial dan lain-lain. 5. Membasuh sebagian kepala. Pusat dari anggota tubuh ini adalah kepala. Gunakan kepala ini untuk memimpin yang baik, sebab kepala itu pemimpin dan seluruh anggota tubuh dari leher sampai ujung kaki itu anggota. Jangan congkak, jangan keras kepala, jangan berpikir yang buruk, jangan berpikir yang kotor, selalu berpikir positif pada setiap keadaan yang dihadapi dan diterima. 6. Mencuci telinga, selalu mendengarkan kalamullah, Al-Quran, solawat, ilmu, mauizah hasanah, dan jangan mendengarkan ghibah, gosip, namimah, adu domba. Jangan mendengarkan yang buruk yang dilarang oleh agama dan lainnya. 7. Mencuci kaki, selalu berjalan di jalan yang diridhoi Allah, seperti berjalan ke masjid, berjalan menuju majelis zikir, berjalan menuju majelis ilmu, berjalan menuju tempat anak yatim, berjalan menuju pondok pesantren, berjalan menuju tempat kasab, usaha mencari nafkah, berjalan mengajak istri dan keluarga bertamsyali dulu surur. Jangan berjalan menuju tempat tempar kemaksiatan yang dilarang oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama dari hikmah berwudu adalah tertanamnya sikap tawadu. Sebab rahasia kata wudu, mustaq, berasal dari kata tawadu, huruf-hurufnya sama, yaitu waw dan zu. Tawadu dan tanazul itu artinya sama, kita harus merendah atau tetap rendah hati. Jadi semakin seseorang itu rajin berwudu, maka akan semakin terpatri kuat sifat ketawaduan di dalam dirinya, entah itu tawadu pada Sang Khalik, Sang Maha Pencipta alam semesta, tawadu sama orang tua, tawadu sama guru, tawadu sama keluarga, tawadu sama sesama. Jika sudah tertanam sifat tawadu, maka akan banyak makhluk Allah yang sayang, cinta pada kita. Sebagaimana kaidah berkata, bitawadu tuksirul mahabah. Jemaah muslimin dan muslimah, dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Gom Sriwijaya, Wong Kito Galuh. Kalau ke Palembang jangan lupa makan pempek dan hirup cukonyo. Lemak nian rasonyo.